Nah ini guys ya, kita mau tampilin ya hasil custom dari Surau nih. Ini fog lamp ya, tipenya MX5. Nah ini perbedaannya dengan MX9 ya. Nah, di body ya, ada di bodinya. Jadi MX9 itu agak panjang ya. Nah ini agak pendek nih jaraknya. Dan nggak ada solenoidnya ya, atau nggak bisa high beam. Jadi hanya mode low beam. Nah ini kita custom di 4500 Kelvin ya, warm white. Nah ini kabelnya hanya untuk low beamnya saja ya. Memang bawaannya tidak ada high beamnya ya, untuk tipe MX5. Nah, kita lihat ya hasil custom dari 4500 nya. Nah ini hasil customnya ya. Untuk karakter cahaya, untuk kelebaran cahaya, foregroundnya juga sama persis dengan MX9 ya. Ini perbedaannya hanya di bodinya saja, agak pendek. Nah ini kita custom dayanya di 40 ya, 40 watt. Nah coba diperlihatkan dayanya nih 40 watt ya. Nah 40 lah. Nah 40-an ya, 40-an. Nah, ini stabilnya di 40-an lah. Ini pengkabelannya kurang proper ya, karena kita mode tes ya. Dan ini sudah kita edging atau kita uji coba 3 jam, itu kondisinya masih sangat aman ya. Untuk body billetnya itu masih di bawah 60 derajat ya, artinya kondisinya masih sangat aman, masih sangat ideal ya untuk sebuah fog lamp ya. Nah, ini karakternya sama persis ya dengan MX9, hanya tidak ada mode high beamnya aja ya, tidak ada mode high beam. Jadi itulah perbedaannya ya. Ini harganya juga cukup murah ya, karena memang tidak ada mode high beam. Ini untuk pesannya di 4500 Kelvin ya, dayanya di 40 watt stabil ya, startnya di 40 lebih dikit lah, stabilnya di 40 watt, stabil di 40 watt. Kita nyalakan 1 jam aja masih kondisi 40 watt ya, jadi stabil, udah dipastikan stabil. Untuk lebar cahayanya, untuk ketebalan cahayanya, foregroundnya sama persis ya dengan MX9, hanya tidak ada mode high beamnya. Nah, itu aja sih. Jadi bagi yang nggak penting dengan mode high beam, nah ini cukup ekonomis ya. Ini cukup ekonomis karena dari bukaan cahaya atau dari karakter cahaya, ketebalan cahaya itu sama persis dengan modelnya MX9, ataupun dengan model-modelnya Dicam, ICC, itu ya sama semua sih itu. Baik dari material ataupun kualitas sama. Hanya mode-mode rebranding lah, udah paham ya. Ini untuk sorot dekatnya nih, ketebalannya ada di area tengah ya, bulan sabitnya, untuk meratakan cahaya di saat sorot jauh. Nah ini kita standarkan ya, standarkan di pemasangan fog lamp nih, kisaran 25 cm dari tanah ya. Nah ini kita sorot di kisaran 40 meter sampai 50 meter. Ini satu lampu ya, ini hasil cahayanya sudah lebih dari cukup sih kalau menurut pandangan saya secara realnya ya. Ini sudah lebih dari cukup. Itu ketebalannya merata ya, dari pertama buka cahaya sampai ke ujung lensanya itu bukaannya merata. Jadi ideal lah untuk sebuah fog lamp ya. Aduh. Untuk sebuah fog lamp ini udah ideal ya, udah lebih dari cukup lah. Nah kita sorot ke tembok ya. Ini untuk garis blue lensnya rapi ya, kanan kiri rapi ya, sesuai dengan karakter bawaan ya. Untuk sebuah fog lamp ini cukup lebar ya, apalagi kanan kiri ya. Ini yang paling lebar itu kanan kirinya ya. Kalau atas bawah ini standar, namun kanan kirinya ini sangat-sangat lebar ya. Ini tembok nih ukuran 12 meter itu udah lebih ya. Ini jarak lampu ke tembok ini kisaran 3 meter, namun bukan cahaya lebih dari 12 meter ya kanan kiri ini. Ini panjang ukuran tembok ini 12 meter. Nah, sementara ini cahaya dari ujung kiri ke ujung kanan itu sekitar 14 meter ya, sekitar 14 meter. Artinya bukaan sampingnya itu cahayanya lebar ya, lebar. Nah, untuk ukuran fog lamp, meskipun bukaannya foregroundnya nggak lebar, tapi karena posisinya di bawah, jadi sorotnya itu jauh ya.
Ini kita sorot di 50 meteran nih. Nah, ini 50 meter ya. Ini cahayanya sangat enak nih. Dikasih temperatur 4500 Kelvin, ini sangat adem ya di mata. Sangat ideal lah buat sebuah fog lamp untuk menerjang jalan basah, cuaca berkabut, cuaca hujan juga cukup membantu nih kalau untuk temperatur segini ya. Nah, seperti itu ya untuk custom di fog lampnya Surrow MX5, daya di 40 watt, temperatur di 4500 Kelvin. Terima kasih.